Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Ruwandani, NIM 19030659 dari kelas Peternakan B, Stambuk 2019. Hari ini saya akan menjawab jawaban UAS produksi ternak unggas, dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari, SPTIP. Baik, saya akan memulai dengan soal pertama, yaitu dengan menggambar sistema digestifus atau saluran pencernaan pada unggas serta menyebutkan nama dan juga fungsinya. Baik, ini adalah saluran pencernaan pada unggas. Di sini yang pertama ada rostrum atau paru yang fungsinya itu untuk mengambil makanan. Yang kedua ini ada esofagus, fungsinya itu membawa makanan menuju ke crop atau ke tembolok. Nah, yang ketiga itu ada crop atau tembolok. Fungsi crop atau tembolok ini adalah untuk menyimpan sementara makanan. Selanjutnya masuk ke proventriculus. Nah, fungsi proventriculus ini adalah untuk pencernaan makanan secara enzimatis. Selanjutnya masuk ke ventriculus. Nah, di dalam ventriculus ini terdapat batuan halus bernama grit yang fungsinya itu untuk menghaluskan makanan secara mekanis. Kemudian masuk ke intestinum tenue atau usus halus. Nah, intestinum tenue itu adalah tempat pencernaan nutrisi dari makanan dan juga minuman. Nah, di sini intestinum tenue atau usus halus mempunyai 3 bagian. Yang pertama ini adalah duodenum atau usus 12 jari yang fungsinya itu adalah membawa makanan menuju ke usus halus. Yang kedua ini adalah jejunum atau usus kosong yang fungsinya itu menyelesaikan proses pencernaan pada usus halus. Nah, yang ketiga ini adalah ileum atau usus penyerapan yang fungsinya itu adalah menyerap zat-zat hasil pencernaan yang telah dicerna dari 2 bagian usus halus sebelumnya. Selanjutnya di sini ada seka atau usus buntu yang fungsinya itu untuk pencernaan karbohidrat, protein dan juga absorpsi air. Nah, di sini selanjutnya ada rektum atau usus besar yang fungsinya itu untuk menjaga keseimbangan air di dalam tubuh ayam. Nah, selanjutnya ini adalah kloaka yang fungsinya untuk muara tiga, yaitu ada pencernaan, metabolisme dan produksi. Selanjutnya masuk ke soal nomor 2, menggambarkan sistema urogenital atau saluran reproduksi pada ternak jantan dan juga betina, sebutkan nama dan juga fungsinya. Yang pertama untuk ayam jantan, digambar dulu gambarnya. Nah, di sini pada reproduksi jantan ada testes yang berjumlah sepasang, fungsinya itu untuk menghasilkan sel spermatozoa. Kemudian di sini ada epididymis yang bentuknya kecil dan jumlahnya juga sepasang, fungsinya itu adalah untuk membawa sel spermatozoa dari kaudal menuju ke kauda epididymis. Nah, yang ini adalah ductus deferens yang fungsinya itu adalah untuk menghilangkan ureter dan muaranya di urodenium. Kemudian untuk betina, nah, ini adalah saluran reproduksi untuk unggas betina. Ini ada
ovari yang berbentuk seperti anggur bulat kecil-kecil. Ini ovari berfungsi sebagai tempat menghasilkan yolk atau kuning telur. Kemudian masuk ke infundibulum. Nah, infundibulum ini fungsinya adalah untuk menangkap yolk yang telah matang dan jatuh. Kemudian masuk ke magnem. Fungsi magnem ini adalah untuk sintesis albumin atau putih telur. Kemudian masuk ke ismus. Nah, fungsi ismus sendiri adalah untuk sintesis membran kerabang telur. Kemudian masuk ke uterus. Nah, uterus itu fungsinya untuk pencetakan dari kerabang telur. Kemudian di sini ada vagina. Vagina itu fungsinya sebagai pelumas untuk telur. Nah, di sini maksudnya sebagai pelumas karena di vagina itu terdapat cairan pelumas untuk melindungi telur dari bakteri. Kemudian di sini ada kloaka yang terakhir. Kloaka ini adalah tempat untuk mengeluarkan telur. Kemudian soal nomor 3 adalah jelaskan biosintesis telur dari oviduct sampai keluar melalui kloaka. Baik, ini sama saja dijelaskan. Di sini ovari melakukan proses ovulasi, kemudian masuk ke infundibulum yang menangkap yolk yang telah jatuh dan matang dalam waktu 15 menit. Kemudian masuk ke magnem untuk menyintesis albumen cair dan juga albumen kental serta menyintesis kalaza dalam waktu 3 jam. Kemudian masuk ke dalam ismus. Nah, di sini itu untuk menyintesis membran kerabang telur dalam waktu 1 sampai 2 jam. Selanjutnya menyintesis kerabang telur yang memerlukan waktu 18 sampai 21 jam dengan materi Na+, Ca+, dan juga K+. Selanjutnya di vagina dilakukan oviposisi dan terakhir telur akan dikeluarkan melalui kloaka. Nah, di vagina ini waktu yang dibutuhkan adalah 15 menit untuk oviposisinya. Selanjutnya soal nomor 4. Soal nomor 4 itu adalah jelaskan sintesis yolk dan juga albumen. Baik, yang pertama sintesis yolk. Nah, sintesis yolk ini terjadi di hati. Sintesis yolk ini diawali dengan di bawah koordinasi hormon gonadotropin, steroid, dan FSH yang menghasilkan folikel. Nah, bahan utama pembentuk yolk berupa alpha lipoprotein dan juga beta lipoprotein. Selanjutnya, hormon estrogen memacu nukleus untuk menghasilkan asam amino untuk menghasilkan asam amino di hati. Kemudian protein yang telah disintesis tadi membentuk phytolaginin atau bahan pembentuk yolk. Lipoprotein dan juga lipofitelin akan bersatu semuanya untuk membentuk folikel dari yolk. Yang kemudian bahan-bahan materi dari yolk ini adalah fosfolipid, lipid, protein, dan juga air. Kemudian yang kedua ada sintesis albumin. Nah, sintesis albumin ini terjadi di magnem. Sintesis albumin ini diawali ketika hormon steroid memerintahkan untuk menyintesis protein. Nah, setelah hormon steroid memerintahkan untuk menyintesis protein, akan ditindaklanjuti dengan menyintesis mRNA oleh nukleus. Nah, setelah mRNA disintesis oleh nukleus, maka akan dibawa keluar menuju ke ribosom. Nah, setelah di dalam ribosom dari sel magnem ini akan dibantu asam amino untuk membentuk albumin. Selanjutnya RNA akan bersama asam amino akan membentuk asam amino rantai peptida dan asam amino rantai peptida dan juga nanti akan menghasilkan albumin atau protein fungsional. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 5,
yakni tentang penyakit dan penyebab serta pencegahannya. Yang pertama itu ada penyakit EDS atau Eye Drop Syndrome. Nah, penyakit dari Eye Drop Syndrome ini adalah virus adeno yang masuk ke dalam fibrolas embrio bebek. Nah, pencegahan yang dapat dilakukan itu adalah dengan vaksin EDS 76 pada usia 16 sampai 18 minggu serta melakukan sanitasi kandang. Penyakit yang kedua itu adalah Nectorus ensiditisis yang penyebabnya itu adalah agen penyakit yang secara normal tumbuh di dalam saluran pencernaan pada ayam. Nah, pencegahan yang dapat dilakukan itu adalah memberikan obat jenis amoxicillin dan juga melakukan pembersihan pada kandang. Nah, penyakit yang ketiga itu adalah leukozootnosis yang penyebabnya itu adalah parasit Leukocytoson sp. Yang pencegahannya itu dapat dilakukan dengan cara mensanitasi kandang dan juga hindari kandang dari genangan air. Nah, penyakit yang keempat dan yang terakhir adalah penyakit mycositosis yang penyebabnya adalah ayam terlalu banyak memakan pakan yang mengandung mycotoksin, dan pencegahannya yang dapat dilakukan adalah menguji terlebih dahulu pakan yang akan dikonsumsi ayam agar terhindar dari mycotoksis dengan uji proksimat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang jawaban UAS produksi ternak unggas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.